Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Muhammad Ridzi Sultomi, NRP 2212089. Saya di sini akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP clearance dalam KSOP kelas 2 Cirebon. Yang pertama yaitu dasar hukum. Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 219 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018, clearance adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh sah bandar terhadap kapal yang akan tiba di pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak berlayar, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 tahun 2014, surat persetujuan berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh sah bandar kepada setiap kapal yang hendak berlayar. SOP clearance dalam KSOP kelas 2 Cirebon. Untuk menyelesaikan prosedur clearance, pihak kantor kesahbandaran dan otoritas pelabuhan pasti berhubungan dengan beberapa instansi di pelabuhan. Pada keputusan Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Cirebon tentang Standar Operasional Prosedur atau SOP Prosedur Clearance dalam KSOP Kelas 2 Cirebon sebagai berikut. 1. Sebelum kapal tiba. A. Perusahaan pelayaran mengoperasikan kapal tiba. Yang pertama, pemberitahuan rencana kedatangan kapal. 2. Melampirkan surat keagenan SPP dari pelabuhan asal, Bill of Lading, manifest, surat laut, surat ukur, dan surat pengoperasian kapal. B. Melaksanakan rapat penyandaran kapal di pusat pelayanan terpadu. 2. Kapal tiba. A. Perusahaan pelayaran menyampaikan 1. Laporan kedatangan kapal. 2. Perusahaan pelayaran naik kapal untuk mengambil surat-surat untuk kepentingan clearance in di KSOP. Selama kapal berada di pelabuhan, surat-surat tetap disimpan di KSOP sampai kapal akan meninggalkan pelabuhan. Surat-surat tersebut adalah: yang pertama, surat tanda kebangsaan, surat ukur, sertifikat layak laut, sertifikat lambung timbul, daftar anak buah kapal, surat petikan daftar kapal, yaitu surat yang menyatakan urutan-urutan pemilik kapal, sertifikat keamanan radio, sertifikat keamanan, sertifikat kesehatan, lain-lain surat sesuai kebutuhan bagi negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, verifikasi data oleh seksi lala. Yang keempat, clearance in dokumen. Yang kelima, verifikasi dokumen oleh pihak terkait. Perusahaan bongkar muat wajib menyampaikan 1. Laporan rencana kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. 2. Melampirkan Bill of Lading, manifest, surat penunjukan perusahaan bongkar muat oleh agen atau perusahaan pelayaran, dan laporan kedatangan kapal. Yang ketiga, verifikasi dokumen oleh seksi lala. Untuk perusahaan ekspedisi muatan kapal laut wajib menyampaikan 1. Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kerja di pelabuhan. 2. Melampirkan daftar kendaraan yang akan digunakan, surat perintah kerja, Bill of Lading, dan manifest. 3. Verifikasi dokumen oleh seksi lala. Yang ketiga, kapal keluar. Agen atau perusahaan pelayaran menyelesaikan clearance out dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran serta mengurus surat persetujuan berlayar atau SPB di KSOP, dan syarat-syarat yang lain sudah diselesaikan, maka surat-surat kapal diterima kembali untuk diserahkan ke kapal. Kendala-kendala yang terjadi pada saat clearance. 1. Jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal yang berubah-ubah akibat cuaca buruk. Selain itu, antrian yang terjadi pada dermaga dan jadwal pasang surut air laut yang kadang berubah. 2. Lamanya pelayanan dari instansi-instansi terkait karena terdapat karyawan atau petugas baru yang pengerjaannya masih dibimbing oleh petugas yang berpengalaman. 3. Terselipnya dokumen atau arsip perusahaan terkadang tidak ditempatkan pada tempat terpisah. Hal ini membuat para karyawan ketika akan melihat arsip tersebut yang digunakan sebagai contoh atau acuan masih mencari lagi. 4. Sering terjadinya antrian di pelabuhan. Hal ini membuat banyak kapal yang harus menunggu giliran untuk berlabuh. 5.
Lamanya proses bongkar muat dikarenakan terlambatnya suatu agen untuk mengurus dokumen agar dapat izin dari instansi yang terkait. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.